Halo semuanya dan selamat datang kembali di Hikmah Kehidupan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah rahasia besar tersembunyi di balik senyum seorang pelayan? Saksikan kisah mengharukan tentang seorang gadis miskin, Anya, yang hidupnya berubah drastis saat kebenaran terungkap tentang pelayan kesayangannya, Ibu Mira. Sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya, air mata, dan intrik yang tak terduga menanti. Ikuti perjalanan emosional ini sampai akhir dan bersiaplah untuk terkejut. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden usang kamar Anya, membangunkan gadis itu dari tidurnya. Kamar itu kecil dan sederhana, dindingnya bercat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Anya meregangkan tubuhnya, merasakan tulang-tulangnya berderit. Ia bangkit dari ranjangnya yang reot, kakinya menyentuh lantai dingin yang dilapisi linoleum yang sudah pudar warnanya. Di luar, suara hiruk pikuk kota perlahan mulai terdengar. Anya menghela napas. Kehidupan keras telah menjadi teman setianya sejak kecil. Anya, sayang, sudah bangun. Suara lembut dari arah dapur memecah kesunyian. Itu adalah Ibu Mira, wanita parubaya yang sudah dianggap Anya sebagai ibunya sendiri. Ibu Mira bukan ibu kandung Anya, namun ia telah merawat Anya sejak bayi, setelah kedua orang tua Anya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. "Sudah, Bu," jawab Anya sambil berjalan menuju dapur. Ia melihat Ibu Mira sedang sibuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi ruangan sempit itu. Ibu Mira tersenyum melihat Anya. "Sini, bantu Ibu siapkan meja. Hari ini Ibu buatkan nasi goreng spesial untukmu." Anya menurut. Ia membantu Ibu Mira menata piring dan gelas di atas meja makan yang kecil. Meskipun hidup serba kekurangan, Anya selalu merasa bahagia dan bersyukur memiliki Ibu Mira di sisinya. Ibu Mira selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga. "Anya, nanti setelah pulang sekolah, tolong belikan Ibu garam di warungnya," pinta Ibu Mira sambil menyajikan nasi goreng di atas piring Anya. "Siap, Bu," jawab Anya dengan semangat. "Oh ya, Bu, kemarin Anya dapat nilai bagus di ulangan matematika." Anya menceritakan prestasinya dengan bangga. Ibu Mira tersenyum lebar. "Wah, anak pintar. Ibu bangga sekali padamu. Belajar yang rajin ya, sayang. Ibu yakin kamu akan sukses nanti." Anya tersenyum mendengar pujian Ibu Mira. Ia tahu, Ibu Mira selalu mendukungnya dalam segala hal. Ibu Mira rela bekerja keras sebagai pelayan serabutan untuk membiayai sekolah Anya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selesai sarapan, Anya berpamitan kepada Ibu Mira untuk berangkat ke sekolah. Ia mencium tangan Ibu Mira dengan penuh kasih sayang. "Anya berangkat ya, Bu. Hati-hati di rumah." "Iya, sayang. Belajar yang benar," jawab Ibu Mira sambil melambaikan tangan. Anya berjalan menyusuri jalanan yang ramai menuju sekolahnya. Ia memikirkan tentang Ibu Mira. Ia sangat menyayangi wanita itu. Ia bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membahagiakan Ibu Mira suatu hari nanti. Sementara itu, di dalam rumah, Ibu Mira menatap kepergian Anya dengan tatapan sendu. Ia menghela napas panjang. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan dari Anya, rahasia yang bisa mengubah hidup gadis itu selamanya. Rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan hanya seorang pelayan biasa. Ia adalah seorang miliarder. Ibu Mira adalah pemilik dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk melindungi Anya dari orang-orang yang mungkin hanya ingin memanfaatkan kekayaan mereka. Ia ingin Anya tumbuh menjadi gadis yang sederhana, jujur, dan berhati mulia, bukan menjadi gadis manja yang sombong karena kekayaan. Namun, ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini pasti akan terungkap. Ia hanya berharap Anya bisa menerima kenyataan ini dan tidak membencinya karena telah menyembunyikan kebenaran selama ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan selalu ada untuk Anya, apapun yang terjadi. Kebangkrutan menghantam keluarga Anya bagai badai di siang bolong. Perusahaan ayahnya, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, runtuh karena investasi bodong. Rumah mewah mereka, yang penuh kenangan indah, terpaksa dijual untuk menutupi sebagian utang. Anya, yang selama ini hidup nyaman dan berkecukupan, menyaksikan dengan pilu bagaimana ibunya, Ibu Renata, berusaha tegar di tengah keterpurukan. "Anya sayang, kita harus kuat," ucap Ibu Renata, suaranya bergetar menahan tangis. Rumah ini bukan segalanya. Yang penting kita tetap bersama."
Anya memeluk ibunya erat, air matanya tumpah membasahi pundak wanita itu. Ibu, Anya tidak ingin kehilangan ibu. Anya tidak ingin kehilangan semuanya. Di tengah kekacauan dan kesedihan, Ibu Mira, pelayan setia mereka, tetap hadir dengan ketenangan yang menenangkan. Ia membantu mengemasi barang-barang, menyeka air mata Anya dan memberikan kata-kata penghiburan yang tulus. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Ibu Mira, sesuatu yang tidak bisa Anya pahami. Saat hari penjualan rumah tiba, Anya dan Ibu Renata berdiri terpaku di depan gerbang, menyaksikan orang-orang asing memasuki rumah yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Kesedihan Anya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seolah kehilangan identitasnya. Tiba-tiba, Ibu Mira menghampiri mereka dengan langkah pasti. Ia meraih tangan Ibu Renata dan menatapnya dengan sorot mata yang penuh keyakinan. "Nyonya Renata, Anya," ucap Ibu Mira, suaranya lantang dan berwibawa, "tidak seperti biasanya. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saya akan membantu kalian." Ibu Renata menatap Ibu Mira dengan bingung. "Mira, apa maksudmu? Kami tidak ingin merepotkanmu. Kau sudah terlalu banyak membantu kami selama ini." Ibu Mira menggelengkan kepalanya. "Ini bukan tentang merepotkan, Nyonya. Ini tentang keadilan. Ini tentang keluarga. Saya tidak akan membiarkan kalian terlantar." Kemudian, dengan gerakan anggun, Ibu Mira mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku bajunya. Kartu itu berwarna emas dengan tulisan timbul yang elegan, Miranda Hartono, CEO Hartono Group. Anya dan Ibu Renata terkejut bukan main. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pelayan mereka, Ibu Mira, ternyata adalah seorang miliarder, seorang CEO dari perusahaan raksasa. "Ibu Mira, Miranda Hartono?" tanya Anya dengan suara tercekat. Ibu Mira tersenyum lembut. "Maafkan saya karena menyembunyikan identitas saya selama ini. Ada alasan tertentu yang membuat saya harus melakukan ini. Tapi sekarang, saatnya saya mengungkapkan semuanya." Ibu Mira menjelaskan bahwa ia sengaja menyamar sebagai pelayan untuk mencari orang-orang yang tulus dan berhati baik. Ia telah mengamati keluarga Anya selama bertahun-tahun dan terkesan dengan kebaikan dan kesederhanaan mereka. "Saya tahu ini sulit dipercaya," lanjut Ibu Mira. "Tapi saya sungguh-sungguh ingin membantu kalian. Saya akan membeli kembali rumah ini dan memberikan kalian kehidupan yang layak." Ibu Renata terdiam, air matanya kembali mengalir. Namun kali ini, air mata itu adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia memeluk Ibu Mira erat-erat, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Anya masih merasa bingung dan tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa pelayan yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya ternyata adalah seorang miliarder yang siap membantu mereka keluar dari kesulitan. "Anya, jangan khawatir," ucap Ibu Mira sambil tersenyum. "Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama-sama." Dengan bantuan Ibu Mira, rumah itu berhasil dibeli kembali. Keluarga Anya kembali menempati rumah mereka, namun dengan suasana yang berbeda. Anya tidak lagi memandang Ibu Mira sebagai pelayan, melainkan sebagai seorang sahabat, seorang penyelamat, seorang malaikat penolong yang datang di saat yang tepat. Rahasia terungkap, dan kehidupan Anya berubah selamanya. Kecurigaan Anya mulai tumbuh, bibit keraguan menancap kuat di benaknya. Setelah rumah megah mereka terjual paksa, dan hanya Ibu Mira, pelayan setia mereka yang menawarkan uluran tangan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ibu Mira yang selalu sederhana, dengan pakaian lusuh dan senyum tulus, tiba-tiba tampak berbeda. Suatu sore, Anya tak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Mira. Nada bicaranya tegas, berbeda jauh dari kelembutan yang selama ini ia kenal. "Ya, semua aset sudah diamankan. Transaksi akan selesai sesuai rencana," ujar Ibu Mira dengan suara rendah, namun penuh otoritas. Anya terkejut. "Aset? Transaksi? Apa maksudnya?" Malam itu, Anya melihat Ibu Mira berdandan. Bukan sekadar merapikan diri seperti biasa, tapi benar-benar berdandan. Gaun sutra berwarna gelap membalut tubuhnya, perhiasan berkilauan menghiasi leher dan telinganya. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam menjemputnya di depan rumah kontrakan mereka yang sederhana. "Ibu mau kemana?" tanya Anya, kebingungan menyelimuti hatinya. Ibu Mira tersenyum misterius. "Ada urusan sebentar, Anya." "Jangan khawatir, Ibu akan kembali," jawabnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kecurigaan Anya semakin menjadi-jadi.
Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan aneh Ibu Mira. Ia menyusuri kamar Ibu Mira yang sederhana, mencari petunjuk apapun yang bisa menjawab pertanyaannya. Di bawah tumpukan pakaian lusuh, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Dengan tangan gemetar, Anya membukanya. Di dalamnya, terdapat foto seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan Ibu Mira, namun dengan pakaian mewah dan senyum angkuh. Di belakang foto itu, tertulis sebuah nama, Mirabella Hartawan, pewaris tunggal Hartawan Group, konglomerat properti ternama. Anya terkejut. Mirabella Hartawan? Mungkinkah Ibu Mira, pelayan yang selama ini ia anggap seperti ibunya sendiri, adalah seorang miliarder yang menyamar? Pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Keesokan harinya, Anya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Ibu Mira. Ibu Mira, apa benar Ibu adalah Mirabella Hartawan? Tanya Anya dengan suara bergetar. Ibu Mira terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ya, Anya, itu adalah nama asliku, jawabnya dengan nada menyesal. Tapi kenapa Ibu menyembunyikannya? Kenapa Ibu berpura-pura menjadi pelayan? Tanya Anya, air mata mulai mengalir di pipinya. Semua ini demi kamu, Anya, jawab Ibu Mira. Setelah orang tuamu meninggal, aku berjanji akan menjagamu dan memastikan kamu mendapatkan kehidupan yang layak. Aku tidak ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, karena aku takut kamu akan memperlakukanku berbeda. Aku ingin kamu melihatku sebagai Ibu Mira, pelayan yang menyayangimu. Penjelasan Ibu Mira membuat Anya semakin bingung. Di satu sisi, ia merasa dikhianati karena telah dibohongi selama ini. Di sisi lain, ia terharu dengan pengorbanan dan kasih sayang Ibu Mira yang begitu besar. Rahasia telah terungkap, namun kebenaran itu justru membuka luka baru dalam hati Anya. Ia harus memilih, menerima Ibu Mira apa adanya, atau menjauhi wanita yang ternyata adalah seorang miliarder yang menyamar. Anya menggenggam erat tali tasnya, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Kebangkrutan keluarga, penjualan rumah warisan, semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Namun, semua itu seolah tertutupi oleh rasa penasaran yang membuncah. Kecurigaannya terhadap Ibu Mira, wanita yang selama ini dianggapnya sebagai pelayan setia, semakin hari semakin menguat. Panggilan telepon misterius, penampilan mewah yang tiba-tiba, semua itu terlalu aneh untuk diabaikan. Dengan tekad bulat, Anya memutuskan untuk mengikuti Ibu Mira. Pagi itu, seperti biasa, Ibu Mira berpamitan untuk pergi ke pasar. Namun, Anya tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia bersembunyi di balik pilar gerbang, menunggu Ibu Mira keluar. Begitu sosok wanita parubaya itu terlihat, Anya mulai menguntitnya dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Ibu Mira berjalan dengan langkah mantap, tidak seperti biasanya yang terkesan terburu-buru. Ia menaiki taksi dan Anya segera menyetop taksi lain, memerintahkan sopir untuk mengikuti taksi di depan. Selama perjalanan, pikiran Anya berkecamuk. Siapa sebenarnya Ibu Mira? Apa yang sedang ia sembunyikan? Mungkinkah ia terlibat dalam kebangkrutan keluarganya? Taksi yang ditumpangi Ibu Mira berhenti di depan sebuah kompleks perumahan mewah yang dipenuhi rumah-rumah megah dengan arsitektur yang memukau. Anya tertegun. Rumah-rumah di sini jelas bukan untuk kalangan biasa. Untuk apa Ibu Mira datang ke tempat seperti ini? Anya membayar taksi dan melanjutkan pengintaian dengan berjalan kaki. Ia melihat Ibu Mira berjalan menuju sebuah rumah yang paling besar dan mewah di antara yang lain. Anya bersembunyi di balik sebuah pohon besar, matanya tak lepas dari gerbang rumah tersebut. Ia melihat Ibu Mira menekan bel. Tak lama kemudian, gerbang besi itu terbuka secara otomatis. Anya semakin tegang. Ibu Mira melangkah masuk, dan pintu utama rumah itu terbuka. Seorang pria berjas rapi menyambutnya dengan senyum hormat. "Selamat datang kembali, Nyonya," ucap pria itu, suaranya terdengar jelas hingga ke tempat Anya bersembunyi. Anya membeku. "Nyonya? Ibu Mira? Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan." Tapi, apa yang dilihat dan didengarnya tidak mungkin salah. Ibu Mira, pelayan yang selama ini ia kenal, disambut sebagai Nyonya di rumah mewah ini. Rasa terkejut, bingung, dan marah bercampur aduk menjadi satu. Kakinya terasa lemas, seolah tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Ia bersandar pada pohon, berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Kebaikan Ibu Mira, perhatiannya, semua terasa seperti sandiwara belaka. Apakah semua ini bagian dari rencana licik? Apakah Ibu Mira sengaja mendekati keluarganya untuk menghancurkannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya tanpa menemukan jawaban yang pasti. Anya memberanikan diri mendekati gerbang rumah tersebut. Ia ingin tahu lebih banyak, ia ingin mengungkap semua rahasia yang disembunyikan Ibu Mira. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel. Seorang penjaga keamanan muncul dari posnya. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya penjaga itu dengan nada sopan. Anya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Saya temannya Ibu Mira. Apakah ia ada di rumah?" Penjaga itu menatapnya dengan curiga. "Nyonya Mira? Sebentar, akan saya tanyakan dulu." Penjaga itu masuk ke dalam pos dan berbicara melalui interkom. Beberapa saat kemudian, ia kembali. "Maaf, Nyonya Mira sedang tidak menerima tamu," kata penjaga itu. "Tapi, saya harus bertemu dengannya." "Ini penting," desak Anya. "Maaf, Nona. Saya tidak bisa membantu. Ini perintah dari Nyonya Mira sendiri," jawab penjaga itu dengan tegas. Anya merasa frustrasi. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan penjaga itu. Ia harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah mewah itu, hatinya dipenuhi dengan tanda tanya dan amarah yang membara. Pengkhianatan ini terasa begitu menyakitkan. Ia merasa telah dibodohi selama ini. Sekarang, ia bertekad untuk mengungkap semua rahasia Ibu Mira, apapun risikonya. Anya berdiri mematung di depan gerbang rumah mewah itu. Jantungnya berdebar kencang, membayangkan adegan yang baru saja disaksikannya. Ibu Mira, pelayan yang selama ini dianggapnya bagian dari keluarga, ternyata adalah nyonya rumah di tempat semegah ini. Rasa tidak percaya, marah, dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Dengan langkah ragu, Anya memberanikan diri memasuki pekarangan rumah. Satpam yang berjaga tampak terkejut melihatnya, namun Anya dengan tegas meminta untuk bertemu dengan Ibu Mira. Tak lama kemudian, Ibu Mira muncul dengan raut wajah khawatir. "Anya, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada cemas. "Aku melihat semuanya, Ibu Mira. Aku melihatmu masuk ke rumah ini, disambut sebagai nyonya rumah. Siapa kamu sebenarnya?" Anya bertanya, suaranya bergetar menahan emosi. Ibu Mira menghela napas panjang. "Anya, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mari kita bicara di dalam." Ia menggandeng Anya masuk ke dalam rumah mewah itu. Interior rumah yang mewah semakin membuat Anya merasa asing dan tidak nyaman. Mereka duduk di ruang tamu yang luas dengan perabotan mahal. "Baiklah, Ibu Mira. Jelaskan semuanya padaku. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi pelayan?" desak Anya. Ibu Mira menatap Anya dengan tatapan sedih. "Anya, ini adalah cerita panjang. Dulu, aku adalah seorang miliarder yang kesepian. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menginginkan hartaku. Aku merasa tidak ada yang tulus menyayangiku. Lalu, aku bertemu dengan ibumu. Aku melihat ketulusan dan kebaikan hatinya. Aku ingin merasakan kehidupan yang sederhana, kehidupan di mana aku dihargai bukan karena uangku. Jadi, aku memutuskan untuk menyamar dan bekerja sebagai pelayan di rumah kalian." "Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya?" Anya bertanya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut, Anya. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu tidak akan menerimaku. Aku takut persahabatan kita akan rusak karena uang," jawab Ibu Mira dengan suara lirih. "Jadi, selama ini kamu membohongiku? Kamu membohongi ibuku?" Anya berteriak, amarahnya memuncak. "Tidak, Anya. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu atau ibumu. Aku sangat menyayangimu. Kamu sudah seperti anakku sendiri." Ibu Mira membela diri. Ia mendekat dan mencoba meraih tangan Anya, namun Anya menepisnya. "Jangan sentuh aku. Aku tidak percaya padamu lagi." Anya bangkit dari duduknya dan berlari keluar rumah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dipercayainya. Ibu Mira menatap Anya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar yang mungkin tidak akan pernah bisa dimaafkan. Anya menatap Ibu Mira, air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Rumah mewah itu seolah ikut membungkam, dinding-dindingnya menjadi saksi bisu kebingungan dan keterkejutan Anya. Ibu Mira, atau seharusnya disebut Nyonya Mira, menarik napas dalam. "Anya, dengarkan ibu baik-baik. Ini semua rumit." Anya menggeleng. "Rumit? Ibu berbohong padaku. Selama ini, ibu..."
Ibu berpura-pura. Suara Anya bergetar. Nyonya Mira mendekat, mencoba meraih tangan Anya, namun gadis itu mundur. Anya, ibu melakukan ini bukan untuk menyakiti kamu atau ibu Mira. Dulu, ayahmu, Pak Bram, menyelamatkan hidup ibu. Saat itu, ibu baru merintis usaha. Pak Bram, tanpa pamrih, memberikan pinjaman modal yang sangat besar. Tanpa bantuannya, ibu tidak akan mungkin bisa seperti sekarang. Anya mengerutkan kening. Tapi kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa? Kenapa harus menyamar? Nyonya Mira menghela napas. Setelah Pak Bram sukses, ibu mencoba membalas budi. Tapi, Pak Bram menolak semua tawaran ibu. Dia selalu bilang, kebahagiaan melihatmu sukses sudah lebih dari cukup. Ibu sangat menghormati prinsipnya. Lalu, tanya Anya, dadanya berdebar. Lalu, ibu mendengar tentang kesulitan yang menimpa keluargamu. Kebangkrutan, rumah yang harus dijual. Ibu merasa terpanggil untuk membantu, tapi ibu tahu, Pak Bram tidak akan menerima bantuan langsung. Dia terlalu bangga. Jadi, ibu memutuskan untuk mendekat sebagai ibu Mira, pelayan. Dengan begitu, ibu bisa membantu tanpa melukai harga dirinya, dan yang paling penting, tanpa membuatnya merasa berhutang budi padaku. Anya terdiam, mencoba mencerna setiap kata. Jadi, selama ini, ibu mengawasi kami? Menjaga kami? Nyonya Mira mengangguk. Iya, Anya. Ibu ingin memastikan kalian baik-baik saja. Saat kalian kehilangan rumah, ibu menawarkan bantuan karena ibu tahu kalian tidak punya pilihan lain. Ibu tidak ingin melihat kalian terlantar. Anya menunduk, air mata kembali menetes. Tapi, ibu berbohong. Iya, ibu tahu. Ibu salah. Seharusnya ibu jujur dari awal. Tapi, ibu takut kamu dan Pak Bram akan menolak. Ibu takut persahabatan kita akan rusak karena kebenaran ini. Nyonya Mira berlutut di hadapan Anya, menggenggam tangannya erat. Anya, ibu sangat menyayangimu. Ibu menganggapmu seperti anak sendiri. Maafkan ibu karena sudah berbohong. Ibu hanya ingin membantu. Anya mengangkat wajahnya, menatap Nyonya Mira dengan mata berkaca-kaca. Kebingungan dan amarahnya perlahan mulai mereda, digantikan oleh perasaan haru dan syukur. Ibu, ucapnya lirih. Anya, ibu tahu ini sulit diterima. Ibu tidak memaksa kamu untuk memaafkan ibu sekarang. Tapi, ibu mohon, percayalah bahwa semua yang ibu lakukan karena sayang dan rasa terima kasih ibu pada keluargamu. Nyonya Mira memeluk Anya erat. Anya membalas pelukan itu, air matanya membasahi bahu Nyonya Mira. Di tengah kebingungan dan keterkejutannya, Anya merasakan kehangatan dan ketulusan dari pelukan itu. Rahasia itu memang menyakitkan, tapi di balik kebohongan itu, ada cinta dan pengorbanan yang besar. Anya tahu, ia masih membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya, tapi ia juga tahu, ia tidak bisa menyangkal kebaikan hati Nyonya Mira. Malam itu, di rumah mewah itu, dua wanita itu berpelukan, mencoba merajut kembali hubungan yang sempat retak karena sebuah rahasia besar. Sinar mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar Anya, membangunkannya dari tidur lelap. Pikirannya langsung tertuju pada kejadian semalam, pada pengakuan Ibu Mira yang bagai petir di siang bolong. Miliarder? Pelayannya selama ini adalah seorang miliarder? Anya menggelengkan kepalanya, masih tak percaya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela, dan memandang taman yang kini terlihat lebih indah dari biasanya. Suara ketukan pelan membuyarkan lamunannya. Pintu terbuka, dan Ibu Mira muncul, senyum lembut menghiasi wajahnya. Selamat pagi, Anya, sapanya dengan nada hangat. Sudah siap untuk sarapan? Anya mengangguk, masih sedikit canggung. Selamat pagi, Ibu Mira, jawabnya, ragu-ragu. Ia belum terbiasa memanggil Ibu Mira dengan namanya, apalagi setelah mengetahui identitas aslinya. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju ruang makan. Suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kecanggungan seorang majikan dan pelayan, melainkan kehangatan dua orang yang saling menyayangi. Saat sarapan, Anya memberanikan diri untuk memulai percakapan. Ibu Mira, semalam semua yang ibu ceritakan itu benar? Tanyanya dengan nada hati-hati. Ibu Mira mengangguk, meletakkan sendoknya. Benar, Anya. Aku adalah pemilik perusahaan Miracorp. Tapi, itu tidak mengubah apapun di antara kita. Anya menatap Ibu Mira dengan tatapan kagum dan bingung. Tapi,
kenapa ibu menyamar menjadi pelayan? Kenapa ibu membantu kami secara diam-diam? Ibu Mira menghela napas pelan. Dulu, ayahmu pernah menolongku saat aku mengalami kesulitan. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan hatinya. Ketika aku mendengar keluargamu mengalami kebangkrutan, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi, aku tidak ingin kalian merasa berhutang budi. Aku ingin membantu kalian dengan cara yang tidak membuat kalian merasa rendah diri. Anya terdiam, merenungkan kata-kata Ibu Mira. Ia mulai memahami alasan di balik semua yang telah dilakukan Ibu Mira. Bukan karena kasihan, melainkan karena rasa terima kasih dan persahabatan sejati. Ibu benar-benar orang yang luar biasa, ucap Anya dengan tulus. Ibu Mira tersenyum. Kamu juga, Anya. Kamu adalah gadis yang kuat dan baik hati. Aku yakin kamu akan berhasil melewati semua ini. Sejak saat itu, hubungan Anya dan Ibu Mira semakin erat. Anya belajar banyak dari Ibu Mira tentang bisnis, kepemimpinan, dan yang terpenting, tentang kerendahan hati dan kedermawanan. Ibu Mira tidak hanya mengajarkan Anya tentang cara mengelola uang dan investasi, tetapi juga tentang pentingnya berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mereka sering mengunjungi panti asuhan dan rumah sakit, memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung. Anya melihat sendiri bagaimana Ibu Mira memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih sayang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Anya terinspirasi oleh ketulusan hati Ibu Mira dan bertekad untuk mengikuti jejaknya. Suatu sore, Anya dan Ibu Mira duduk di taman, menikmati teh hangat. Anya memandang Ibu Mira dengan tatapan penuh terima kasih. Ibu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua kebaikan Ibu, ucap Anya dengan suara bergetar. Ibu Mira menggenggam tangan Anya dengan erat. Kamu tidak perlu membalas apapun, Anya. Kebahagiaanku adalah melihatmu bahagia dan sukses. Yang terpenting adalah kamu menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Anya tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu, ia telah menemukan seorang ibu, seorang mentor, dan seorang sahabat sejati dalam diri Ibu Mira. Hubungan mereka telah melewati batas-batas perbedaan status sosial dan kekayaan. Mereka adalah dua orang wanita yang saling menyayangi dan saling mendukung, terikat oleh takdir dan kebaikan hati. Itulah tadi kisah Anya dan Ibu Mira yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa berikan like, tinggalkan komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Hikmah Kehidupan.